perempuan punya pengaruh ilahi atas laki-laki. Bukan ataslah, terhadap laki-laki, bukan atasnya. Hai istri, tunduklah kepada suami. Artinya, arahkan suamimu ke Kristus. Loh, dia kan bisa mengarahkan dirinya. Iya, tapi Tuhan taruh kamu di situ untuk membantunya. Untuk membantu dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan kepada kebenaran. Tujuannya di situ menikah itu bukan sekedar semata-mata I love you, but because I have a mission for you in your life. Aku punya misi, yaitu mengarahkan hidupmu kepada Tuhan kita. Saya ingatkan Anda yang wanita, suamimu itu titipan Allah. Dari pacaran yang bujangan, pacarmu itu, your boyfriend itu, titipan Tuhan. Takar tolak ukurnya bukan pacarmu senang atau tidak. Tuhan disenangkan atau tidak itu lebih ukuran sebenarnya. Dengan hadirnya dirimu di samping boyfriendmu yang bujangan dulu, dia jadi lebih cinta Kristus nggak? Dia jadi lebih waras nggak? Dia jadi lebih pintar nggak? Spiritual intelligence-nya maksudnya, dia lebih lengkap nggak gara-gara Anda di sana, di dalam hidupnya? Itu harus menjadi tolak ukurnya. Jadi bukan melulu, do you love me today? Menuntut saja, bukan. Pahami peran. Aku di hidupnya. Aku ini dikasih Tuhan titipan. Laki-laki ini harus menjadi seperti Kristus gara-gara saya. Pernikahan itu baru akan merasakan berkat-berkat Tuhan secara genuine atau secara tulen. Jikalau suami dan istri punya komitmen bersama-sama untuk jadikan Kristus kepala keluarga mereka. Meskipun suami adalah kepala istri, paham maksud saya? Tuhan tidak pernah pasang pemimpin itu berdiri sendiri. Gak ada yang namanya suami berkata, aku punya otoritas lepas dari Tuhan. Akulah Tuhan di keluarga ini. No. Suami punya tanggung jawab untuk mengembangkan kerohanian. Otoritasmu dari Tuhan, sebab engkau hanyalah bulan. Gak ada yang namanya bulan menggagahkan diri dan berkata, aku gak perlu matahari. Sinar kita datang dari Kristus. My authority, otoritas saya, bukan berasal dari kelaki-lakianku. Otoritasku berasal dari pengabdianku kepada Kristus. Karena itu seorang pria dalam memimpin keluarganya tidak bisa titip doa sama istrinya. Sebab istri dan anak-anaknya dia harus pimpin nantinya. Seorang pria harus mengembangkan kerohaniannya secara separately. Anda harus punya kerohanian sendiri lepas dari istri. Kristus adalah kepala. Suami maupun istri sama-sama komitmen menjadikan Kristus kepala keluarga ini. Meskipun suami kepala istri. Istri tunduk kepada suami. Tunduk kepada Kristus yang disebut saling menundukkan diri kepada Kristus antara suami dan istri adalah suami itu sebagai kepala keluarga harus menuntun seluruh keluarganya tunduk pada Kristus. Dan kalau itu berarti dia dulu bayar harga dan jadi teladan, monggo silakan. Bukankah itu memang sudah resiko penumpang? Suami tidak boleh mikirkan dirinya sendiri. Banyak orang-orang itu sekarang itu sudah salah fungsi. Dicipta dalam gambar dan rupa Allah, namun mereka berbuat sesuatu yang jauh dari patron Tuhan. Tuhan kasih blueprint, tapi mereka menjauhi. Banyak laki-laki yang penting pokoknya gua hidupi keluargaku. Jadi dia nggak punya beban untuk menundukkan keluarganya pada Kristus. Yang penting keluarganya jalan. Yang penting keluarganya itu hidup. Udah, dia sendiri nggak menundukkan pada Kristus dan dia nggak punya misi untuk membawa keluarganya kepada Tuhan. Laki-laki seperti ini nggak berfungsi dan jadi beban. Tuhan tuh menciptakan kita laki-laki untuk memimpin. Tuhan ciptakan kita pria itu tuh jadi imamat. Coba lihat, semua imam di perjanjian lama itu nggak ada wanita. Sorry to say, nabi ada. Imam itu laki. Hai suami, kasihilah istrimu. Ya ampun Tuhan, aku suruh tinju 10 ronde lebih bisa daripada mengerti satu wanita. Tapi kalau wanita itu Tuhan taruh padamu, kebahagiaannya dipertaruhkan menikah denganmu. Cintai dia, kasih, dan tidak selalu duniamu benar. My brothers, kita belajar untuk mengerti ada dunia lain yang seperti makhluk angkasa bagi kita nggak ngerti. Tapi kalau Anda mau memahami, niscaya berkat Kristus akan menguduskan rumah tanggamu. Akan ada berkat-berkat Allah di dalam keluarga Anda, dan anak cucu Anda akan bahagia.
Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Pernikahan tidak bisa lepas dari Roh Kudus dan firman Allah. Suami itu harus jadi imamat dulu, komitmennya untuk menguduskan pernikahannya dan rumah tangganya, lalu menyucikannya, lalu memandikannya dengan air dan firman. Laki yang harus bisa buru-buruin keluarganya ke gereja. Sebab aku tidak bisa menguduskan pernikahan kita, aku tidak bisa menyucikan anak cucu kita, aku tidak bisa memandikan rumah tangga kita kecuali oleh air dan firman. Laki-laki yang harus putus asa, yang desperado, I need the word for my family. Karena kita tidak bisa bertumbuh berdasar carang sendiri. Saya bisa pimpin keluarga saya karena Kristus dalam hidup saya. Karena air, karena Roh Kudus, karena firman. Tidak ada manusia satupun, tidak ada laki-laki yang bisa memimpin keluarganya dengan kekuatannya. Jadi Kristus adalah kepala. Coba katakan Kristus adalah kepala. Tunduk pada Kristus. Itu visi keluarga. Amin ya. Bukan to be rich. Semuanya itu bonus. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semua ditambahkan. 3 poin ini catatlah nomor 1. Apa yang kita pelajari, visi pernikahan yang benar. Yang pertama, tujuan pernikahan, are you ready? Adalah untuk menjadi kudus, bukan bahagia. Yes. Di mana ada kekudusan, di situ cepat lambat ada kebahagiaan. Pulih. 2. Di mana kasih Yesus bertata, di situ cinta semakin bertambah. Itu loh tadi. Bahasa cinta itu whatever lah, terlalu digembar-gemborkan, jamahan lah, pemberian lah. Udahlah, bahasa cinta orang Kristen itu sederhana dalam rumah tangga. It always works, pasti berhasil karena ini blueprintnya. Istri, tunduklah pada suami. Suami, kasihlah istri. Mulai dengan suami dulu ya. Kalau Paulus tadi sudah mulai dengan istri, izinkan saya memulai dari suami. Hai suami, karena Tuhan memanggil kita untuk mengasihi istri kita, janganlah tuntut istrimu memberikan sesuatu yang kau belum berikan dulu. Kasih itu mendahului, tunduk itu kemudian hari. Ingat, rahasia sukacita dalam pernikahan adalah bukan jalan-jalan, bukan kaya raya. Ternyata rahasia sukacita dalam pernikahan adalah visi pelayanan. Di sini kita butuh visi kerajaan. Disinilah visi gereja merupakan payung ayoman. Kasihan pasangan suami istri datang ke gereja cuma datang. Kalau Anda hanya jadi saudara seiman, Anda tidak pernah jadi anak visi. Anda rugi sesuatu. Sebenarnya bukan visi yang membutuhkan kita, kita yang membutuhkan visi. Ternyata ujungnya rahasia ini besar. Hubungan Kristus dengan jemaat, hubungan Kristus dengan gereja. Ternyata ini yang missing, ini jarang dikhotbahkan. Karena tidak banyak gereja berani mengkhotbahkan ini. Lebih sukanya kita memberitakan sesuatu untuk disukai. Saya beritahu, tanpa gereja, pernikahan yang paling happy pun sebentar lagi akan putus. Tanpa gereja Tuhan, rahasia terbesar sukacita ujungnya adalah ketika melihat pasangan kita melayani, kita juga melayani Tuhan bersama-sama dalam karunia berbeda. Anak cucu kita melayani Tuhan. Wow, nothing is more happier than that.